Akhir-akhir ini kita sering mendengar nama Marie Antoinette atau Mary Anne. Kemewahan, intrik, dan pengkhianatan semua ada dalam kisah yang akan kita bahas kali ini. Penasaran siapakah Mary Anne? Yuk kita bahas bareng-bareng. So, let's get the ball rolling. Oke, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu nih, kalau semua informasi yang saya sampaikan hari ini itu bersumber dari ChatGPT, Google maupun video-video yang ada di internet. Jadi, jika ada perbedaan maupun kekurangan, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti cerita, sebaiknya kita spill dulu biografi dari Mary Anne ini, agar pada saat kita masuk ke dalam inti cerita, teman-teman paham dan siapakah Mary Anne tersebut. Oke, lanjut. Wanita dengan nama lahir Maria Antonia Josepha Joanna lahir pada 2 November tahun 1755. Dia lahir di Istana Hofburg yang berada di Wina, Austria. Dia adalah anak ke-15 dari 16 bersaudara. Rame ya? Oke. Ayahnya adalah Kaisar Franz I dan ibundanya Maria Theresa dari Austria. Maria Theresa dan juga suaminya dikenal sangat mencintai anak-anak mereka. Teresa sangat terlibat dalam kehidupan anak-anaknya, seperti pendidikan maupun memastikan anak-anaknya menikah dengan pasangan yang menguntungkan secara politik. Nah, di sini nih, diingat ya, menguntungkan secara politik. Menurut worldhistory.org, Mary Anne pada masa kecilnya dikenal sebagai anak yang ceria, murah hati, dan juga ramah. By the way, ayah Mary Anne atau Raja Franz I meninggal pada saat usianya yang ke-10 tahun. Tumbuhlah gadis ini sampai berusia 14 tahun, tepatnya pada tahun 1770, dan kisah ini dimulai. Nah, di umur ini atau umur 14 tahun, dia menikah. Dia menikah dengan putra mahkota Prancis yang bernama Louis Auguste. Mary Anne bertemu dengan sang suami pada tanggal 14 Mei di tepi hutan Compiègne. Dan upacara pernikahan mereka berlangsung pada 16 Mei tahun 1770 di Istana Versailles. Nah, pada saat upacara pernikahan ini berlangsung, umur Mary Anne itu tepat di 15 tahun dan suaminya itu 16 tahun. Nah, pernikahan mereka digelar secara mewah dan dihadiri lebih dari 5.000 tamu. Pernikahan mereka berdua ini gak sama kayak di film-film atau kayak percintaan dua sejoli yang saling mencintai seorang raja dan seorang ratu. Melainkan, masih ingat kan cerita awal yang saya sampaikan sebelumnya? Ya, betul. Ibunya menikah dengan pasangan yang menguntungkan secara politik. Nah, pernikahan ini pun atas usulan dari mamanya Mary Anne dan kakeknya si Raja Louis. Nah, tapi waktu itu si Louis ini belum jadi raja. Dia masih menjadi putra mahkota ataupun pangeran. Waktu itu yang mendilkan ini pernikahan ini antara ibunda si mamanya Mary Anne atau Teresa dengan Raja Louis ke-15. Nah, masing-masing dari mereka berdua, baik itu Teresa maupun Raja Louis ke-15, mempunyai maksud dan tujuan masing-masing. Nah, tujuan dari Maria Theresa atau ibundanya dari Mary Anne untuk memperkuat hubungannya dengan Prancis untuk melindungi kepentingan Habsburg. Sementara Louis ke-15 melihat pernikahan ini dapat memperkuat posisi Prancis di mata Eropa. Nah, istilahnya itu kayak win-win solution lah, sama-sama saling menguntungkan. Padahal tidak sama sekali. Justru ini menjadi cikal bakal revolusi Prancis. Oke, sekarang kita masuk ke pasca menikahnya Mary Anne dan Raja Louis Auguste. Oke, nah seperti biasa, habis menikah, Mary Anne ngepak-ngepak barang dari rumahnya langsung menuju ke Istana Versailles untuk menetap dengan sang suami. Disinilah masalah dimulai. Nah, setelah tibanya dia di Istana Versailles, dengan usia yang belia ini dia harus beradaptasi dengan kehidupan istana yang berbeda dengan kehidupannya di Austria. Nah, sebagai Dauphin Prancis, dia tinggal di apartemen negara ratu dan harus mengikuti berbagai ritual yang resmi, seperti upacara bangun tidur, persiapan yang rumit, audiens kerajaan, dan makan malam secara publik. Nah, FYI nih, Dauphin adalah gelar yang sangat bergengsi di Prancis. Gelar ini melambangkan status, kekuasaan, dan harapan akan masa dan monarki Prancis. Belum lagi, karakter suami istri ini juga sangat berbeda.
Bang Agus yang dikenal dengan kepribadiannya pemalu dan pendiam, sementara Mary Ann ini lebih ceria dan sangat suka bersosialisasi. Yang satu ekstrovert, nah yang satu lagi nih introvert. Belum lagi nih, setelah beberapa tahun mereka menikah, si Mary Ann ini diterpa dengan berbagai gosip. Nah, karena mereka itu nggak kunjung punya anak nih setelah beberapa tahun menikah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah menikah sang suami tidak pernah menyentuh sang istri ataupun Mary Ann ini. Ya, tapi saya nggak mau bahas terlalu jauh ke situ karena memang tidak ada bukti yang mengatakan bahwa sang suami tidak menyentuh istrinya sama sekali setelah menikah. Bisa jadi karena ya namanya juga gosip ya, rakyat nggak suka ataupun orang-orang di sekeliling istana yang nggak suka sama dia. Jadi ya kita next dulu ya. Oke, long short story, pada 10 Mei tahun 1774, Mary Ann menjadi Ratu Prancis setelah kematian Raja Louis ke-15 tadi. Nah, secara otomatis nih, Raja Louis ke-15 mati, suaminya si Raja Louis ke-16 naik pangkat. Begitu suaminya naik pangkat ya otomatis sang istri juga naik pangkat. Jadi singkatnya, pada umur 19 tahun nih, si Mary Ann udah menjadi ratu. 19 tahun loh, kita masih SMA kira-kira ya. Nah, selama masa pemerintahannya, Mary Ann tuh sering melakukan kesalahan yang membuat rakyatnya semakin benci terhadap dia. Yang pertama, dia itu adalah warga Austria, yang mana tadinya tuh mereka sempat musuhan, terus menjadi istri sang raja atau menjadi ratu dari rakyat-rakyatnya ini. Udah awalnya benci ya, tambah lagi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Mary Ann, rakyatnya tambah benci sama dia. Nah, setelah mereka resmi menjadi raja dan ratu, pasutri ini semakin intens disorot oleh rakyatnya ataupun rakyat Prancis. Nah, salah satunya ya seperti yang saya sebutkan tadi, mereka belum juga kunjung memiliki momongan. Tadinya sebelum mereka menjadi raja dan ratu yang sah, informasi itu ya nggak terlalu rame. Setelah mereka jadi raja dan ratu, nah informasi terkait mereka belum memiliki anak itu menjadi lebih merebak. Dan sampai pengang sih mungkin telinga mereka mendengar gosip tersebut. Ya mau nggak mau kan. Nah, akhirnya pada usianya yang ke-23, Mary Ann berhasil melahirkan seorang anak. Dan kemudian terus berlanjut, hamil. Akhirnya dia memiliki 4 anak. Nah, di antara itu sih ada yang keguguran atau apa gitu. Tapi pada akhirnya dia memiliki 4 orang anak. Jadi kalau dihitung-hitung tuh, dari umurnya dia menikah tuh tadi 14 sampai dengan 15 tahun. Sampai dengan umur dia 23 baru punya anak. Ya kira-kira dia kosong itu sekitar 10 tahun lah ya. Anaknya yang pertama adalah Maria Therese Charlotte, lahir pada tanggal 9 Desember tahun 1778. Kemudian anaknya yang kedua adalah laki-laki, Louis Joseph Xavier François, lahir pada tahun 1781. Kemudian yang ketiga, Louis Charles atau yang biasa dikenal dengan Louis 17. Lahir pada bulan Maret tahun 1785. Dan yang terakhir adalah Sophie Helena Beatrix, lahir pada bulan Juli tahun 1786. Udah lahir nih anaknya. Udah selesai belum problemnya? Belum. Gaya kehidupannya yang mewah dan kebiasaannya membuat pesta-pesta besar di istana Versailles, berjudi, mabuk, dan lain-lain, sehingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai Madame Defisit dari rakyat-rakyatnya dan juga musuh-musuhnya yang ada di istana. Karena pada saat itu Prancis itu sedang mengalami krisis. Tapi kalau ditinjau lagi, dengan gaya kehidupan sang ratu itu ya bukan 100% menyebabkan krisis di Prancis. Ya mau nggak mau sih yang terlihat itu si sang ratu foya-foya, mabuk dan segala macam. Jadi si rakyat itu menuduh bukan seolah-olah sih ya menuduh melihat kondisi di kerajaan tuh si ratu ya buang-buang uang, foya-foya, berpesta. Ya gitulah, namanya juga public figure ya. Oke, kita lanjut ya. Ini lebih unik lagi nih. Hameau de la Reine, desa ratu. Mary Ann sempat-sempatnya lagi krisis. Dia membuat sebuah miniatur perdesaan di dalam istana nih, di istana Versailles tersebut. Dibuatnya lah sama dia itu kayak yaitu istana, rumah-rumah gubuk, kandang sapi. Nah di situ tuh dia sama teman-temannya bermain atau bisa bilang pura-pura bermain jadi orang miskin gitu. Misalkan dia memerah sapi, potong rumput dan segala macam. Itu sama teman-temannya. Misalnya gini nih, teman-teman ayo kita main miskin-miskinan yuk. Sedangkan di luar kerajaan tuh orang lagi miskin beneran.
Nah, dia malah main rumah-rumahan. Tapi miniatur istananya beneran dibuat. Apa nggak tambah marah tuh rakyat? Kalau kalian susah ngebayangin miniatur desa itu gimana, kalian pernah main Harvest Moon nggak? Harvest Moon, tahu kan Harvest Moon? Nih, kayak gini nih. Nah, kira-kira mungkin bayangannya seperti itu deh. Nah, desa ini tuh sering dikritik sebagai contoh dari pemborosan dan ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyatnya. Kemudian kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu Affair of Diamond Necklace. Skandal ini terjadi pada tahun 1785 di mana Antoinette atau Marie Antoinette dituduh terlibat dalam penipuan untuk mendapatkan kalung berlian yang sangat mahal. Ya mungkin kayak kisah kalungnya Titanic sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kasusnya yang ketiga. Di tengah krisis Prancis, yang mana rakyat-rakyatnya itu sedang kelaparan, Mary Anne sempat-sempatnya berkata, "Let them eat cake," atau yang artinya biarkan mereka makan kue. Nah, perkataan itu adalah sebuah penghinaan seseorang atau apalagi seorang ratu kepada orang-orang atau rakyatnya yang lagi kelaparan. Ya, seperti yang kita tahu ya, roti itu di Eropa itu adalah makanan pokok ya. Kalau di kita itu seperti nasi gitu. Jadi dia berkata, biarkan aja mereka makan kue kalau nggak sanggup beli roti. Apakah nggak bertambah murka nih rakyat-rakyatnya? Let them eat cake. Oke, kita lanjut ke kasus yang selanjutnya. Sebagai putri Austria nih, Mary Anne dicurigai oleh rakyatnya atau rakyat Prancis itu dia lebih loyal kepada Austria daripada rakyat Prancis. Nah, hal ini yang membuat dia itu tambah nggak disukai oleh rakyat Prancis. Ya kita tahu sendiri kan, Prancis sama Austria dulu itu sebenarnya bersih tegang. Nah, pernikahan mereka inilah tujuannya untuk meredam pertegangan antara Austria dan Prancis. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, rakyat ya nggak tahu, mereka asal aja misalkan, wah ini si ratu ini lebih mementingkan Austria nih, bla 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 segala macam seperti itu. Tambahlah Mary Anne ini dibenci oleh rakyatnya. Belum lagi dia diduga berselingkuh dengan Axel von Forsen. Dia adalah seorang bangsawan dari Swedia. Oke, singkat cerita kita langsung masuk ke Revolusi Prancis ya. Penyerbuan Bastille pada tanggal 14 Juli tahun 1789 menandai awal revolusi. Dilatar belakangi oleh Prancis mengalami krisis keuangan yang sangat parah dan akibat perang. Belum lagi pengeluaran kerajaan yang sangat boros dan sistem perpajakan yang tidak adil. Nah, sistem perpajakan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ini yang bagi Raja Louis nih. Yang pertama adalah bangsawan, pendeta, dan rakyat kecil. Nah, yang anehnya, yang bikin rakyat geram, itu bangsawan dan pendeta itu nggak perlu bayar pajak. Nah, pajak ditanggung sama rakyat jelata, rakyat kecil. Apa nggak geram mereka? Yang kaya malah nggak dimintain pajak, yang miskin dimintain pajak. Dan pajaknya naik, tambah tinggi. Nah, keputusan itu dibuat dalam sebuah sidang yang bernama Estate General pada tahun 1789. Setelah itu, jelas dong, si rakyat ini kan nggak puas. Mereka mengundurkan diri dari majelis dan membentuk Majelis Nasional pada tanggal 20 Juni tahun 1789. Mereka bersumpah di lapangan tenis untuk tidak akan bubar sebelum menghasilkan konstitusi baru yang menjamin hak-hak rakyat. Sumpah ini tuh menjadi momen penting dalam revolusi Prancis karena menandai perjuangan rakyat untuk mendapatkan kebebasan dan persamaan. Nah, pada 14 Juli tahun 1789, rakyat Paris bergerak menuju penjara Bastille atau mereka menguasai penjara Bastille. Yang mana ini menjadi simbol bahwa sistem kerajaan atau monarki telah runtuh dan telah dipegang oleh rakyat. Dan ini menandakan kemenangan rakyat atas kekuasaan absolut raja. Kemudian rakyat Prancis pun semakin berani dan menyerang simbol-simbol kerajaan, termasuk mereka menyerang Istana Versailles. Nah, pada Oktober 1789, Istana Versailles diserang oleh sekelompok perempuan yang kelaparan akibat krisis yang dialami oleh Prancis. Mereka menuntut raja dan ratu Prancis untuk kembali ke Paris untuk ikut serta dalam proses revolusi. Nah, karena pada saat itu raja dan ratu ini lagi nggak ada di istana. Nah, akibat dari serangan ini,
Raja Louis dan juga Ratu Mary Anne terpaksa harus meninggalkan istana Versailles dan mereka kembali ke Paris, ke istana yang lain yaitu istana Tuileries. Langkah ini menandai akhirnya kekuasaan absolut monarki di Prancis. Ya, artinya kerajaan sudah tumbang pada saat itu. Setelah Raja dan Ratu Prancis ini pindah ke istana Tuileries, kehidupan mereka itu sudah mulai tidak aman dan nyaman. Nah, pada saat itu si suami istri ini atau pasutri ini membuat sebuah, bisa dibilang ide ya, ataupun mereka berusaha untuk mencoba untuk mencari keamanan, kenyamanan dan juga hilang dari kondisi yang sangat tidak karuan ini ya. Tahu sendiri kan, si raja ini juga sudah tidak ada lagi kekuatan, nggak ada lagi power pada saat di kondisi itu. Jadi mereka membuat rencana untuk mencoba melarikan diri. Ya, melarikan diri ke kampung halaman istrinya yaitu ke Austria. Nah, harapan dari aksi pelarian diri ini, Louis ke-16 ini berharap dapat mengumpulkan kekuatan dan kembali merebut kekuasaan Prancis. Nah, setelah mereka membentuk rencana nih, akhirnya proses pelarian ini mereka melakukan dengan cara menyamar. Nah, mereka menyamar seolah-olah itu mereka menjadi bangsawan. Jadi pada saat proses melarikan diri itu menyamar nih kan, biar nggak mirip raja kan. Jadi pakaiannya itu ataupun ornamen-ornamen mereka itu seolah-olah mereka bangsawan. Nah, mereka melakukan perjalanan di malam hari dengan kereta kuda menuju Varennes. Nah, Varennes itu adalah sebuah kota kecil di timur laut Prancis yang menjadi titik transit mereka. Nah, naasnya setiba mereka di Varennes, penyamaran mereka bocor. Mereka dikenali oleh rakyatnya. Ya bagaimana enggak? Muka raja gitu loh. Udah sangat familiar sama rakyat-rakyatnya. Menyamar gitu doang ya pasti ketahuan. Oke, adapun dampak dari ketangkap basahnya mereka ini, akibat pelarian mereka ini, membuat rakyat itu semakin gak percaya sama sang raja. Mereka melihat tindakan sang raja ini sebagai pengkhianatan terhadap revolusi. Lu berani-beraninya kabur, sedangkan kondisi negara kita ini lagi amburadul, malah kabur, kan tambah marah rakyat-rakyatnya. Belum lagi gara-gara mereka kabur ini atau si raja ini kabur, semakin memperkuat revolusioner rakyat Prancis dan mempercepat jatuhnya monarki. Nah, setelah itu Raja Louis ke-16 ini diadili oleh pengadilan revolusioner dengan tuduhan pengkhianatan terhadap rakyat. Proses pengadilan ini disiarkan secara luas untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa keadilan telah ditegakkan. Nah, setelah proses perjalanan sidang yang panjang, Raja Louis ke-16 ini dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal. Eksekusi dilakukan di Place de la Concorde pada 21 Januari tahun 1793. Nah, bagaimana dengan nasib sang istri? Nasib sang istri atau Mary Anne juga sama. Dia dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung. Nah, tuduhan yang disematkan kepada Mary Anne adalah sebagai pengkhianat dan penghasut perang. Ia dieksekusi pada Oktober tahun 1793. Nah, Raja Louis dieksekusi pada tanggal 21 Januari tahun 1793 dan disaksikan oleh ribuan orang. Mary Anne atau sang ratu dieksekusi beberapa bulan kemudian setelah sang suami dieksekusi mati, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 1793. Tempatnya yang sama, di Place de la Concorde di Paris. Nah, proses eksekusi Raja Louis dan Ratu Mary Anne pada masa revolusi Prancis dilakukan dengan cara yang sangat berbeda dari yang umumnya terjadi pada saat itu. Nah, metode eksekusi yang digunakan adalah menggunakan guillotine. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu guillotine itu apa nih, seperti ini nih. Oke, kita lanjut. Nah, pasti kita bertanya-tanya dong, bagaimana nasib anak-anaknya ini yang keempat tadi setelah Mary Anne dan suaminya itu dihukum mati? Atau pada saat ditangkap deh, gimana sih nasib anak-anaknya? Nah, tragisnya Mary Anne dan anak-anaknya terpisah selama
proses revolusi Prancis. Hanya satu dari keempat anaknya yang berhasil selamat dan menceritakan kisah hidup keluarganya kepada semua orang. Oke, sebelumnya kan saya sudah sempat sampaikan bahwa anak mereka itu ada 4 orang. 2 laki-laki kalau nggak salah dan 2 perempuan. Oke, saya mulai dari Louis Joseph Xavier Francois dan Sophie. Nah, kedua anak ini kebetulan duluan meninggal sebelum terjadinya revolusi Prancis. Mereka tuh meninggal pada saat usianya yang masih bisa dibilang masih kecil ya. Dikarenakan oleh penyakit TBC. Jadi 2 anak ini tuh beruntungnya sih disebut beruntungnya. Mereka itu duluan meninggal sebelum revolusi Prancis itu pecah. Nah kan tinggal 2 lagi nih. Nah 2 lagi ini nih yang lumayan bikin kita agak pilu sih dengarnya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu Marie Thérèse Charlotte. Dia adalah anak pertama dari Raja Louis dan Ratu Mary Anne. Dia tuh lahir pada tahun 1778. Dia juga dikenal sebagai Madame Royal pada saat dia dilahirkan. Dan juga dia dibesarkan di Istana Versailles. Setelah revolusi Prancis meletus, ia adalah satu-satunya anak yang masih hidup di dalam keluarganya. Ia merupakan salah satu dari segelintir anak kerajaan yang berhasil keluar dari konflik dalam keadaan hidup. Nah, kaum revolusioner ini awalnya itu menjatuhkan hukuman yang sama kepada si Charlotte ini atau anak yang pertama ini, yaitu hukuman mati juga. Namun syukur-syukurnya sih dia lolos dari hukuman tersebut, sehingga hukuman untuk si Charlotte ini agak diringankan. Jadi pengasingan secara permanen. Nah, pada tahun 1824 dia menjadi Dauphine de France. Setelah menikah dengan sepupunya yaitu Adipati Angoulême atau Duke of Angoulême. Nah, kenapa dia bisa berhasil hidup dan selamat sampai dengan dia dewasa dan menikah dengan raja atau putra mahkota dari Austria? Dia itu pada saat pengasingan permanen itu, dia tuh berhasil kabur syukurnya. Dia langsung kabur ke kampung halaman ibundanya yaitu Mary Anne. Nah, sesampainya di sana terus diurus tuh sama keluarga mereka. Begitu dia besar, dewasa dan sudah siap menikah, terus dia dinikahkan dengan sepupunya. Nah, seperti itu. Walaupun kondisinya itu nggak beda jauh sih sama ibunya nantinya. Cuman mungkin nggak kita ceritakan di kali ini, takut kepanjangan. Nanti kalau teman-teman ada yang pengen tahu cerita tentang anaknya Mary Anne ini, bagaimana dan kenapa, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke anaknya yang selanjutnya, yaitu Louis Charles atau Louis ke-17. Nah, anaknya yang ketiga inilah yang sangat tragis kalau menurut saya pribadi sih. Bagaimana tidak? Dia itu ikut di penjara bersama kedua orang tuanya. Nah, awalnya sih memang bersama kedua orang tuanya. Cuman pada prosesnya akhirnya tuh dia dipisahkan dari orang tuanya. Pemisahannya itu seperti Raja Louis itu di penjara sendiri di tempat yang lain. Mary Anne juga seperti itu, di penjara sendiri di tempat yang lain. Dan anak kecil ini pun di penjara sendirian di tempat yang lain, dipisahkan dengan kedua orang tuanya. Gak bisa ngebayangin sih saya sebenarnya. Bagaimana seorang anak yang berusia bisa dikatakan di bawah 10 tahun umurnya itu harus hidup di dalam kerasnya penjara. Bagaimana dengan psikisnya, fisiknya? Ya kita bisa bayangkan aja penjara zaman dahulu. Belum lagi setelah eksekusi kedua orang tuanya, dia itu menjadi anak yatim yang masih di dalam penjara. Nah, akhirnya anak Mary Anne yang ketiga ini pun ikut meninggal. Kondisi Louis Charles meninggal dunia dalam kondisi yang sangat menyedihkan di penjara. Kematiannya hingga kini itu masih menjadi misteri dan menjadi salah satu kisah yang paling tragis dalam sejarah revolusi Prancis. Memang ada banyak pendapat mengenai perlakuan
yang diterima oleh Louis selama dia di dalam penjara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia diisolasi dan diperlakukan dengan sangat buruk. Mungkin ya karena rakyat itu udah terlanjur benci ya sama orang tuanya. Jadi hanuranya itu atau saya bilang hati nuraninya itu kayak nggak ada gitu. Lihat anak kecil pun bisa diperlakukan secara buruk. Nah, akhirnya Louis itu meninggal pada usianya yang sangat muda, yaitu 10 tahun. Kematiannya itu sering dikaitkan dengan kondisi penahanan yang sangat buruk, seperti malnutrisi dan kemungkinan juga karena kekerasan fisik dan juga psikologi. Aduh. Oke, keluarga Prancis termasuk Louis ke-17 ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa selama Revolusi Prancis. Mereka dipenjara, dipisahkan, dan mengalami kondisi hidup yang sangat buruk. Kisah ini menjadi simbol dari kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi selama revolusi tersebut. Nah, ternyata skandal-skandal yang sebelumnya sudah saya sebutkan itu ternyata tidak semuanya benar, alias ada beberapa hal adalah fitnah. Masih ingat nggak yang saya sebutkan tadi sebelumnya atau yang saya ceritakan tadi sebelumnya terkait skandal penipuan kalung? Dan ternyata itu adalah sebuah fitnah. Mary Ann tidak pernah terlibat di dalam skandal penipuan kalung. Masalahnya waktu itu adalah nama Mary Ann dipakai oleh sekelompok orang atau individual yang mengatasnamakan dia untuk membeli kalung tersebut. Nah, tahu nggak siapa nama kelompok ataupun orang yang melakukan penipuan tersebut? Namanya adalah Jean de la Motte Valois. Nah, dia itu memanfaatkan kesempatan ini, dia memasukkan surat dari Ratu Mary Ann, seolah-olah Ratu sangat menginginkan kalung tersebut. Kemudian Jean berhasil meyakinkan Rohan sebagai tokoh gereja yang sangat berpengaruh untuk membeli kalung tersebut atas nama Ratu. Si kelompok ini bilang ke si pendeta untuk membelikan kalung ini. Karena, pendeta tolong beliin kalung ini, disuruh sama Mary Ann. Karena si pendeta ini takut nih sama Ratu, dia langsung membeli kalung itu dengan cara mencicil. Sampai kalung itu lunas, kalungnya nggak ada. Akhirnya tuh dia teriak-teriak, woi kalung aku di ini sama Ratu Mary Ann. Nah ternyata si Mary Ann ini nggak tahu apa-apa. Ini adalah oknum yang melakukan hal tersebut. Kemudian kita masuk ke perilaku moral buruk sang ratu. Masih ingat kan? Tadi saya juga menceritakan bahwa Mary Ann berselingkuh dengan bangsawan Swedia. Nah, isu ini itu merebak tuh sampai hari ini. Padahal tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa mereka melakukan perselingkuhan. Walaupun benar, ada surat menyurat dari si bangsawan Swedia ini dengan Mary Ann yang terlihat agak sedikit mendalam sih. Tapi walaupun demikian, surat menyurat tersebut itu tidak menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka melakukan hubungan yang bisa dibilang selingkuh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpedulian Mary Ann terhadap rakyat yang lagi kondisi krisis ataupun kelaparan. Karena Mary Ann itu sudah digambarkan sebagai seorang ratu yang boros dan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya. Tadi kan saya sempat mengucapkan bahwa ada kalimat let them eat cake. Ternyata kalimat tersebut pun tidak pernah terbukti Mary Ann yang mengucapkannya. Ada beberapa pendapat yang mengucapkan bahwa itu adalah ratu-ratu sebelumnya, tapi juga itu tidak ada bukti otentik yang menyebutkan bahwa kata-kata itu pernah terucap. Atau lebih tepatnya pernah terucapkan oleh mulut sang ratu atau Mary Ann. Artinya, sampai detik ini, kalau menurut saya sih, itu adalah fitnah. That's such nonsense. I would never say that. Mungkin dia salah, tapi sepertinya dia nggak sejahat itu. Ada juga sisi-sisi positif dari sang ratu. Misalnya seperti Mary Ann sering memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan amal yang terjadi di kota tersebut ataupun di negara tersebut. Sampai-sampai itu dia mendirikan sebuah rumah sakit dan panti asuhan untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian yang kedua, dia juga sangat peduli terhadap
kesejahteraan anak-anak. Sampai-sampai itu dia mendirikan Maison de la Reine di Versailles, yaitu sebuah tempat untuk anak-anak yatim piatu untuk bisa mendapatkan pendidikan dan perawatan yang baik. Dan yang ketiga juga, Mary Ann itu sangat mendukung karya-karya seni seperti musisi, penulis maupun penyanyi. Dia juga membantu mempromosikan karya-karya yang telah mereka buat. Nah, yang keempat, ada juga yang berpendapat bahwa dia juga telah mencoba melakukan beberapa reformasi di istana untuk mengurangi pemborosan dan peningkatan efisiensi. Meskipun upayanya itu seringkali terhalang oleh birokrasi dan tradisi. Nah, niatnya itu sebenarnya baik untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Ya, walaupun tidak berhasil sih. Kemudian selanjutnya, perhatian terhadap keluarga. Nah, Mary Ann ini juga terkenal sangat mencintai anak-anaknya dan berusaha memberikan mereka pendidikan yang terbaik, kehidupan yang baik, meskipun dalam situasi politik yang sangat sulit. Kemudian nih, yang terakhir nih, yang sangat bisa dibilang sangat viral sih. Pada saat akhir-akhir kehidupannya, Mary Ann ini, ketika ia sedang menghadapi atau bisa dibilang menuju untuk proses hukuman mati. Nah, pada saat dia berjalan menuju guillotine, nah, guillotine tersebut guillotine nih, kalau seperti ini. Pada 16 Oktober tahun 1793, dia secara tidak sengaja tuh menginjak kaki algojonya. Nama algojo tersebut kalau nggak salah Charles Henry Sanson. Nah, pada saat dia nggak sengaja tuh keinjak kaki si algojo ini, nah dia menunjukkanlah sikap dia itu yang seorang bangsawan gitu, seorang yang terpelajar saya bilang ya. Nah, dia itu dengan cepat meminta maaf dengan berkata pardon monsieur kalau bahasa Prancis ya. Pardon monsieur atau artinya itu maaf gitu. Saya tidak sengaja melakukannya. Nah, bayangin nih, seorang ratu gitu loh. Ntar lagi mau mati, mau dihukum mati. Keinjak sedikit kaki algojo, dia dengan sopan maaf katanya. Nah, kata-kata terakhir inilah yang seringkali dianggap sebagai cerminan dari latar belakang bangsawan dan etika yang telah dipelajari dari kecil oleh sang ratu ini atau Mary Ann ini. Meskipun dalam situasi yang bisa dibilang sangat tragis itu. Excusez-moi, monsieur. Courage, madame. Ya, kalau dipikir-pikir ya, kenapa waktu itu sang ratu berperilaku tidak menyenangkan, mungkin atau seperti bermewah-mewahan, pemborosan. Ya mungkin bisa jadi karena latar belakangnya ini ya. Dia itu kan sebenarnya bukan orang biasa sebenarnya. Dia itu adalah anak dari raja dan ratu di Austria. Jadi dia kalau misalkan hidup dengan mewah, lingkungan yang glamor itu memang udah dari lahir. Jadi waktu dia di Prancis, ya mungkin ya biasa aja sih bagi dia. Cuman karena mungkin ya situasinya itu lagi krisis. Padahal bagi dia itu cuman kayak berapa persen dari keuangan negara mungkin yang dipakai sama dia ya. Walaupun tetap salah juga sih. Tapi ya umurnya juga masih belia banget gitu. Umur 14 tahun atau 15 tahun dia menikah gitu loh. Umur dia dieksekusi mati itu tuh kalau nggak salah tuh umur 36. Itu kan masih muda banget. Masih belum SMA kali ya kalau umur 20 umur 15 14 ya. Umur 19 sudah jadi ratu. SMA aja belum lulus. Oke, kemudian kalau kita bicara terkait sosial dan politik ya. Sebagai ratu Prancis, Mary Ann ini diharapkan untuk menunjukkan kekayaan dan kemegahan sebagai simbol kekuatan dan kestabilan monarki gitu. Kalau bisa dibilang ya. Kan dia dikenal dengan ratu fashion ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan niat dia juga untuk tampil glamor ya, sebagai simbolis kekuatan dan kestabilan istana atau kerajaan ratu Prancis. Jadi kayak harus gitu kita pakai pakaian yang rapi dan bagus karena kan seorang raja dan ratu gitu loh. Kemudian kan membuat pesta-pesta besar, pakaian mewah, itulah cara untuk memperkuat citra kerajaan. Ya mungkin kalau menurut saya sih nggak 100% salah Mary Ann juga gitu. Nah, bisa jadi juga pada saat dia membuat pesta-pesta itu, musisi-musisi yang mau diangkat derajat tadi itu juga diundang ke situ. Kan cara promosinya kan kayak gitu. Dulu kan mungkin belum ada radio ya. Nah, bisa juga pelarian dari stres.
Nah, kehidupan istana yang penuh dengan intrik politik dan tekanan yang mengingat dia masih muda, Mary Anne sering menggunakan kemewahan dan hiburan sebagai cara untuk melarikan diri dari stres dan tanggung jawabnya. Mungkin seorang ratu gitu, ratu yang sangat muda belia banget gitu, bisa jadi kan ya. Atau bisa jadi dari pengaruh lingkungan, istana Versailles sendiri pun adalah pusat kemewahan dan ekstravaganza. Nah, tradisi ini itu sudah ada sebelum Mary Anne tiba. Dan dia hanya melanjutkan gaya hidup yang sudah ada sebenarnya. Ya nggak mungkin kan raja-raja ratu sebelumnya itu tampilannya nggak mewah dan glamor. Pendapat atau sudut pandang dari saya ya. Nah, kalau sudut pandang dari teman-teman berbeda atau mungkin teman-teman ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di situ nanti kita akan diskusi bersama. Kalau saya bisa jawab, saya akan coba jawab di situ. Oke, sebagai penutup adalah Mary Anne adalah figur yang kompleks dalam sejarah Prancis. Meskipun sering dianggap sebagai simbol kemewahan dan berlebihan, kisahnya juga mencerminkan perubahan yang besar dalam politik dan masyarakat Eropa pada akhir abad ke-18 itu. Nah, sedikit disclaimer ya. Awalnya sebelum saya bikin skrip ini, pada saat saya tahu nama Mary Anne ini dengan kulit luarnya atau isu luarnya, saya pikir ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang ratu yang sangat jahat, boros, kejam gitu. Nah, ternyata setelah saya dalami, setelah saya kulik, saya cari informasi lebih dalam dari beberapa artikel, browsing di internet maupun ChatGPT, kok saya malah melihatnya si ratu ini itu sebenarnya korban dari situasi, atau kalau bisa dibilang dia di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Dia berada di dalam situasi politik yang sangat rumit dan propaganda yang sangat jahat. Nah, dari kisah ini kita bisa dapat mengambil kesimpulan atau nilai bahwa jangan mudah terpengaruh atau mudah percaya terhadap omongan atau isu-isu sebelum kita melakukan research yang benar-benar, mencari informasi yang kredibel, verifikasi, dan jangan pernah dengar satu sisi aja. Nah, mungkin itu sih nilai yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nah, sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, pernyataan, ataupun koreksi, mari kita bertukar pikiran di kolom komentar. So, thank you for watching and see you in the next video. Okay.